Halo semuanya, perkenalkan nama saya Gedean Dewantara, bisa dipanggil Andi, dan juga teman saya Indra dan Wibi ingin mempresentasikan tentang kartu plastik dan fintech. Baik, di sini saya akan mempresentasikan tentang kartu plastik. Pengertian kartu plastik. Kartu plastik adalah instrumen pembayaran atas atau kartu yang diterbitkan oleh bank dan atau lembaga pembiayaan yang lain yang digunakan untuk alat pembayaran atas transaksi barang atau jasa, dan dapat digunakan untuk penarikan tunai. Sebagai alat pembayaran, kartu ini sangat fleksibel dan praktis. Pemegangan kartu akan terasa sangat aman dan sangat fleksibel. Pemegangan kartu ini sangat aman dan fleksibel sebab di samping tidak perlu membawa uang tunai, yang juga mendapatkan first protection plan atau perlindungan asumsi pembelian barang-barang secara otomatis. Sejak terbitnya SK Materi Keuangan Nomor 1251 atau KMK 013 atau sejak tahun 1988, tanggal 20 Desember tahun 1988, penggunaan kartu plastik di Indonesia semakin meluas. Kartu plastik ini merupakan pengganti alat pembayaran yang sangat praktis sehingga diminati masyarakat yang diperhasilkan cukup atau kalangan menengah ke atas. Baik, sekian dari pengertian kartu fintech atau kartu plastik, akan dilanjutkan oleh teman saya. Halo, saya Wibi dan saya akan menjelaskan jenis-jenis kartu plastik dan mekanismenya. Pertama, kartu kredit atau credit card. Kartu yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran transaksi jual beli barang dan jasa. Kemudian pelunasan atas penggunanya dilakukan sekaligus secara asuransi sejumlah minimum tertentu. Kedua, charge card. Kartu yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran suatu transaksi barang dan jasa. Kemudian memegang kartu diwajibkan membayar kembali secara penuh tagihan pada akhir bulan atau bulan berikutnya dengan tanpa biaya tambahan. Ketiga, kartu debit. Kartu debit itu kartu yang dapat digunakan sebagai perintah bayar atau pengdebitan terhadap rekening pemegangnya. Keempat, cash card. Kartu tunai yang sering disebut kartu ATM, yaitu kartu yang dapat digunakan untuk penarikan bank secara umumnya di konter-konter maupun di KCU terdekat. Yang kelima, cek garansi card. Kartu yang dapat digunakan sebagai jaminan dalam penarikan cek oleh pemegang kartu tersebut. Adapun jenis kartu berdasarkan wilayah. Pertama, kartu plastik lokal, yaitu kartu plastik yang berlaku pada wilayah tertentu, misalnya seluruh Indonesia. Kartu plastik internasional, yaitu kartu plastik yang berlaku dapat digunakan di seluruh dunia, contohnya Visa, Mastercard. Mekanisme transaksi kartu debit. Untuk memiliki kartu kredit, seorang calon cardholder harus mengajukan permohonan terlebih dahulu ke bank penerbit, jadi KCU. Pihak issuer akan mempelajari kelayakan pemohon dengan mengaitkan persyaratan penghasilan minimum yang didapat. Kemudian ditentukan ke kelompok reguler ataupun gold. Pada saat pembukaan, pemegang kartu wajib membayar uang angkal atau annual fee yang besarnya bervariasi di setiap bank. Beban bunga dibedakan dalam hal beban bunga khusus belanja dan beban bunga untuk penarikan tunai. Cardholder cukup menunjukkan kartu kredit dan kemudian digeserkan pada mesin tertentu untuk melakukan penarikan dan opsi lain dalam bank. Berkat transaksi yang menggunakan kartu kredit selanjutnya, jadi dasar pihak merchant untuk melakukan penagihan pada tanggal tertentu ke bank penerbit. Penagihan kartu kredit dilakukan melalui bank penerbit terdekat dengan merchant. Kemudian pihak bank akan melakukan pembayaran sejumlah tagihan yang dengan cara mengkreditkan rekening pihak merchant ke merchant pihak cardholder.
Pembayaran ini dilakukan secara ansuran, secara total dan dengan jumlah minimum tertentu yang ditentukan dan dilanjutkan dengan Indra. Terima kasih. Halo, dengan saya Indra. Di sini saya akan membahas mengenai fintech. Diawali dari pengertian fintech. Dikutip dari Bank Indonesia, fintech adalah singkatan dari financial technology, yaitu hasil pencampuran antara jasa keuangan dan jasa teknologi. Dulu, apabila ingin bertransaksi dan membayar, kedua belah pihak harus bertemu dengan membawa sejumlah uang tunai. Karena adanya fintech, pembayaran ini bisa dilakukan di jarak yang sangat jauh dan durasi waktu yang sangat singkat. Mengenai jenis-jenis fintech. Jenis fintech dibagi menjadi 7. Yang pertama itu perbankan. Fintech perbankan adalah bank konvensional yang mulai menggarap pada dunia digital. Ada mobile dan internet banking yang bisa kamu manfaatkan dengan mudah dengan melibatkan internet. Saat ini, banyak bank yang telah melakukan sistem digitalisasi ini. Saat ini, bank-bank Indonesia juga memiliki mobile banking yang memudahkan transaksi oleh para penggunanya. Contohnya Bank BCA, yaitu Bank BCA Mobile, serta Brimo milik dari Bank BRI. Yang kedua ada pembayaran. Mirip dengan fintech perbankan. Namun fintech pembayaran adalah layanan keuangan yang hanya untuk menerima dan mengirimkan uang secara digital. Untuk menggunakan layanan ini, kamu tidak perlu memiliki rekening bank. Contoh dari fintech ini yaitu PayPal. Selain dari PayPal, aplikasi pembayaran lain seperti GoPay, Gojek, dan ShopeePay juga termasuk fintech pembayaran yang sering digunakan oleh masyarakat Indonesia. Yang ketiga ada peminjaman keuangan P2P. Melalui fintech, kamu juga bisa mendapatkan berbagai pinjaman keuangan, terutama fintech P2P lending. Untuk peminjaman keuangan P2P, seorang calon peminjam uang akan dipertemukan secara virtual dengan investor yang berniat meminjamkan uang. Kemudian jangan lupa untuk memilih startup fintech yang telah diawasi oleh otoritas jasa keuangan atau OJK untuk menjaga agar transaksimu tetap aman. Contoh dari fintech P2P di Indonesia yang mungkin sering didengar adalah Coinworks dan Modalku. Model P2P yang dibawa oleh Coinworks terbuka untuk siapa saja yang ingin mengalokasikan dana untuk membantu peminjaman. Yang keempat, ada crowdfunding. Urun dana atau crowdfunding adalah salah satu layanan fintech yang mungkin sering kamu dengar. Biasanya ada 2 jenis tujuan crowdfunding, yaitu untuk amal, uang yang akan disumbangkan, dan untuk donasi kepada pengusaha, atau uang digunakan untuk membuat konten, berkarya, dan lain-lainnya. Salah satu contoh dari fintech crowdfunding adalah kitabisa.com. Yang kelima itu ada asuransi. Fintech asuransi adalah alternatif asuransi konvensional yang misalnya memakan waktu yang lama untuk membelinya. Melalui fintech ini, kamu bisa mendaftar asuransi hanya dengan hitungan menit. Jenis asuransi yang ditawarkan pun bermacam-macam, mulai dari kendaraan hingga kesehatan. Contoh fintech asuransi ini di Indonesia ada asuransiku.id dan pasar polis. Yang keenam, yaitu tabungan dan investasi. Ada juga perusahaan fintech yang bergerak di bidang tabungan dan investasi. Jenis investasi online yang bisa kamu lakukan di startup ini adalah P2P lending. Seperti reksadana, emas hingga Bitcoin. Contoh fintech yang investasi yang sedang naik daun di Indonesia pada saat ini yaitu Bibit. Yang ketujuh, yaitu layanan AI Financial. Fintech layanan AI adalah fintech yang akan membantumu membuat keputusan secara finansial. Kamu bisa memasukkan portfolio saham ke fintech ini dan risiko serta preferensimu akan dikalkulasikan menggunakan algoritma. Layanan ini juga sering disebut dengan robo-advisor atau penasihat robot. Nah, sekian pemaparan dari kami bertiga. Kami ucapkan terima kasih. Oh, Zan.